sebelumnya saya sendiri mendaftar Akpol itu sebanyak 2 kali. Sama juga kayak IPDN, saya juga daftar 2 kali. Di tahun pertama sendiri persiapan saya mungkin masih sangat kurang, di mana saya masih mempersiapkan secara mandiri segalanya dan masih sangat minim tentang pengalaman mengenai tes. Di tahun pertama sendiri saya mengalami kegagalan. Di kegagalan itu membawa suatu yang sangat membuat saya itu mental itu jadi down lah. Jadi semangat saya jadi turun untuk tes lagi. Tapi setelah saya mengenal adanya tempat bimbel di Brilliant Brain Indonesia ini, ternyata yang awalnya saya pikir itu semua bimbel itu sama, hanya sekedar mengajarkan tentang materi doang. Tapi ternyata di BBI ini bukan hanya mengajarkan tentang sekedar materi di sesuai buku doang, tapi dia mengajarkan kita untuk memiliki mental yang baik, memiliki semangat yang baik. Karena kalau hanya berbekal dari ilmu saja itu dalam menghadapi tes yang begitu banyak akan sangat susah untuk kita untuk menghadapi segala tes itu yang ada. Karena dalam tutor-tutor di sini tuh istilahnya sangat open kepada setiap muridnya di sini. Tidak hanya dalam kelas, tapi kita bisa sharing-sharing di luar kelas, bisa menanyakan segala pelajaran di luar kelas sendiri. Bahkan Sermaik sendiri itu sering memberikan motivasi kepada kami di saat kami sudah merasa capek dalam belajar, di saat kami sudah merasa memiliki banyak saingan, di mana kami merasa minder dengan saingan-saingan kami. Sermaik itu selalu memberikan motivasi kepada kami untuk selalu berjuang, tetap fokus pada tes. Karena kalau mental kita sudah turun, otomatis apa yang kita pelajari itu akan buyar semua. Apa yang sudah kita pelajari selama ini dalam kelas, apa yang sudah kita belajar kepada para tutor di sini itu akan semuanya akan buyar dan kita akan berpengaruh pada tes kita yang bisa membuat kita gagal dalam setiap tes itu. Saya sangat bersyukur bisa tahu tentang tes tentang bimbel ini. Jadi bimbel ini tidak hanya memfasilitasi tentang akademik, tapi juga memfasilitasi untuk kesehatan mental kita. Karena tes yang dihadapi itu sangat banyak, itu bisa membuat mental sampai down. Bisa juga orang bisa mungkin gila karena tes ini. Tesnya sangat dalam waktu yang singkat, dikejar dengan tes yang begitu banyak, materi yang susah, capek fisik, capek mental. Itu sangat perlu di mana adanya konseling dari para guru. Guru-guru di sini, tutor-tutor di sini itu sangat paham kedudukan kita sebagai seorang yang sedang membutuhkan motivasi karena tes yang begitu tinggi bagi kami. Itu sangat terpenuhi di sini. Contohnya seperti mau psikologi itu bukan kita dihadapi dengan begitu banyak soal yang harus kita pelajari dalam semalam, tapi kita diberikan sebuah motivasi, memberikan ketenangan diri pada kita untuk menghadapi tes tersebut, agar kita nanti pada saat tes bisa mendapatkan nilai maksimal, agar segala yang kita pelajari selama kita bimbel di sini itu tidak buyar dengan adanya rasa gundah di dalam hati kita. Dengan diberikan motivasi-motivasi, memberikan ketenangan kepada kita, itu memberikan kita semangat dalam melaksanakan segala tahapan tes yang ada. Guru-guru di sini tuh sudah sangat profesional. Profesional bukan hanya dalam bidangnya masing-masing dalam mengajar, tapi profesional dalam mendidik. Mendidik itu beda dengan mengajar. Mengajar itu hanya mengajarkan ilmu, tapi mendidik itu bisa mendidik karakter, mendidik cara belajar kita yang baik, mendidik kita bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kestabilan emosi yang baik. Karena bukan hanya dalam tes saja kita harus memiliki kestabilan emosi yang baik. Dalam saat kita nanti sudah terjun ke dunia kerja, kestabilan emosi itu sangat penting, apalagi sebagai seorang polisi yang akan berhadapan dengan berbagai macam perilaku, sifat masyarakat di luar sana. Itu sangat penting untuk kita memiliki jiwa yang tenang, memiliki pemikiran yang fokus terhadap suatu hal. Mungkin cukup itu sah. Sesuai dengan visi misi Polri untuk sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, di mana kita harus ada untuk masyarakat itu sebagai pelindungnya mereka, mengayomi mereka, sehingga mereka itu merasa senang ketika ada seorang polisi, bukan malah takut kalau ada seorang polisi. Polisi harus bisa mengayomi pada masyarakat, memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, karena itu akan kembali ke masyarakat itu sendiri.
Kalau masyarakatnya tertib, masyarakatnya aman, negara ini juga akan menjadi negara yang aman dan baik.